masa kecil itu masa yang paling membahagiakan karena anak laki tapi mainnya kayak masak-masakan, main boneka-bonekaan kayak gitu. Itulah sing membekas itu kayak sikap sing gampang peka itu tadi sih. Ono kan trauma kayak anak paling murid itu kan. Tapi dimotivasi sama guruku Bu Sri namanya. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan meriah padahal itu belum selesai loh ya. Semuanya jawab ya. Iya, tepuk tangan nih, Wah. Pengorbananku itu gini untuk bisa lancar pidato bahasa Inggris. Jadi kan seneng gitu diorangkan gitu. Seneng orang siapapun kalau diorangkan itu pasti seneng. Dari sebelumnya malah Banjarian. Wah, itu kan. Aku nyanyi paling-paling. Kita tuh suruh menegasi. Lek memang itu kelewatan, ya harus tegesi. Tapi ku ya dikombinasikan dengan kita harus tahu karakter anak itu sih. Misalnya digini kan, misalnya Ilham pacari putri, Ilham pacari putri kan gitu loh. Seneng malah aku. Oh seneng. Ilham pacari putra aja kan. Lah Ilham pacari putra mana aku? Iya. Aku dulu tuh ya pernah guru ngaji itu ya dipecut tas kan. Ketika lapor orang tua itu malah. Tapi kalau Pak Arba ini dari zaman beliau awal ngajar di SMP sampai sekarang hafal semua nama muridnya, angkatan berapapun nama lengkapnya itu hafal. Itu hafal karena dia itu bagian administrasi atau Loh, enggak gimana enggak. Arifyanto kan ini ketika SD itu berbeda dengan masa sekarang SD ya. Kira-kira menurutmu itu bagaimana perbedaan itu? Ada nggak yang signifikan kayak gitu perbedaannya? Ya apa ya, kalau kita dulu gitu ketemu temen itu kan bisa langsung main gitu loh. Gampang akrab ya terus main bareng kan kayak gitu toh. Jadi misalnya Pak Guru Ibu Guru belum datang itu kan nunggunya ya kita kasih aja toh. Ya sambil sepak bola lah, tak umpet dan lain-lain kan. Ketika di sekolah ya. Ya termasuk dulu ada bimbel juga pas zamanku. Itu tapi ya seneng gitu loh, nunggu bapak ibu guru yang belum datang sih kita main-main bareng. Tapi kalau yang dek kemarin yang kata nih teman-teman yang ngajar bimbel itu jadi kayak nek misalnya kakak-kakak yang ngajar bimbel yang belum datang itu ya nggak sabar terus pulang akhirnya, nggak sampai main sama teman-teman itu enggak, kayak ya apa ya kok nggak akrab loh maksudnya. Iya. Tapi ya mungkin itu terpengaruh dari sih pandemi lah ya. Karena kan ya jarang ketemu memang kan. Enggak sekolah online, enggak offline, enggak ketemu teman-teman, akhirnya ya sungkan atau gimana kan enggak tahu ya adik-adik kan kayak gitu. Kita sudah masa SD ya. Setelah itu SMP, SMA, menengah ya. Nanti kan tadi sudah belajar sekolah dasar, sekarang ke sekolah menengah. Kira-kira ada enggak guru favorit yang disukai gitu? Dan kenapa kamu itu suka ke bapak itu atau ibu gitu? Semuanya favorit, tapi kalau di SMP itu guru favorit ya Pak Arbai sih namanya. Jadi gimana itu? Pak Arbai itu gini uniknya. Semua guru punya keunikan masing-masingnya. Tapi kalau Pak Arbai ini dari zaman beliau awal ngajar di SMP 2 Sawo ya. SMP 2 Sawo. Sampai sekarang hafal semua nama muridnya. Angkatan berapapun nama lengkapnya itu hafal. Oh gitu ya. Wis sampai cari gurunya sampai ada. Pasti nggak ada. Gitu. Itu hafal karena dia itu bagian administrasi atau? Loh, enggak. Sebenarnya beliau itu ngajarnya IPA. Oh IPA. Tapi nggak tahu ya, pokoknya beliau itu dekat sama semua murid gitu. Kalau itu yang nakal, yang baik, yang bedanya itu. Jadi kalau normalnya ya kan, umumnya bukan normalnya ya. Umumnya bapak ibu guru yang dihafali kan mungkin kita kan juga pernah ngajar kan, sampai malah guru SD lur, guru gitu. Hafal saya. Ya kan? Satu kelas tapi. Itu pun selama 2 tahun gitu. Jadi ya karena memang terbiasa dan setiap hari bertemu siswa. Tapi menarik sekali nih Pak Arbai ya. Pak Arbai. Pak Arbai gitu. Itu kan
anak keempat mungkin beliau ya. Arba'ah Atur, rakaatin ya. Iya, Oke, itu. gimana tuh? Jadi apa? Aku pernah ngajar juga toh kemarin pas KPL itu kan juga sing tak apali ku paling arek-arek sing menonjol, pinter, nek gak gitu ya sing nakal. Nah, ya iku lek sing rata-rata iku ya wis ya kok rada sulit ngono menghafalkan kan. dua kutub yang berbeda yang paling Nek sing rata-rata iku ya biasa ya ngono lho. Iku lah uniknya Pak Arba ini semuanya tuh hafal. Mulai yang nakal, yang usil, yang pinter, yang biasa, yang apa semuanya tuh hafal. Unik dan hafalnya itu sampai nama lengkap. Rumahnya mana ya si hafal. Dan misalkan pun misal gini ya. Dulu kakaknya pernah sekolah di sini, gitu. Terus sekarang adiknya itu jadi temanku misalnya, itu ya hafal. Ini kan kamu adiknya dari ini kan, misalnya nama lengkapnya Maharani Putri Sylvia, misalnya kayak gitu ya. Siapa kan, itu? Ya ini aku cuma ngarang nama sepintas spontan aja gitu kan. Spontan. Enggak ada temanku yang namanya Maharani Putri Sylvia itu enggak ada. Oh, enggak ada ya. Spontan aja. Uhuy gitu ya. Jadi enggak uhui karena spontan gitu loh. Spontan. Nah, itu kamu dari kan adiknya Maharani Putri Sylvia ini kan nanya ke anak ini dan benar memang. Iya, kok hafal yo. Padahal kakakku itu loh angkatan sekian gitu loh. Dan sampai kalau misalnya zaman SMP itu ada kayak di pacok nih gue misalnya digini kan misalnya Ilham Pacari Putri kan gitu loh. Seneng malah aku. Oh seneng. Ilham Pacari Putra sih kan. Lah Ilham Pacari Putra parah aku. Iya. Jadi kayak kayak di apa ya istilahnya kayak dijodoh-jodohno ngono kan. Iya kan ya. Di gojeki lah ya kayak gitu. Jadi dan Pak Arba itu pun hafal sampai dia di anaknya ambek siapa itu hafal ngono lho. Ayo dan misalnya dia seneng sama siapa dia tahu loh Pak Arba itu. Berarti Pak Arba itu bukan hanya menemani di kelas saja gitu kan ya. Atau dia tuh punya ilmu kanuragan bisa. Enggak lah. Gimana itu? Ya Pak? Mungkin beliau punya kelebihan ingatannya itu lebih tajam kayak gitu loh. Selain sama lebih Allah tajam kan kalau nggak mendengarkan secara langsung kan ya nggak bisa. Enggak gini, maksudnya dia beliau tahu itu bukan beliau ya. Beliau tahu apa istilahnya? Misalnya ini senang sama itu bukan kok terus tiba-tiba tahu itu ya enggak loh. Iya. Karena dia saking deketnya sama anak-anak. Akhirnya kan anak-anak curhat toh. Itu loh Pak, itu seneng sama ini loh. Kan gitu. Gitu ya. Jadi semuanya tuh nyaman. Semua siswa itu enggak ada yang enggak nyaman sama Arba. Kan curhatnya nyaman karena dia merasa dikenal loh, ya kan? Merasa dekat kan akhirnya. Sampai sekarang, bahkan sampai sekarang itu ya kadang kala itu masih ngomen status Facebook lah kayak gitu masih ngomen. Ulang tahun itu juga masih ngomen biasanya. Tambah tuwek. Ya kan bisa ulang tahun kayak gitu. Wis duwe anak piro nih? Iya kayak gitu. Oh iya. Berarti karena yang saya ketahui itu cuma guru BK kayaknya ya seperti itu ya. Jadi dapat informasi dan sepertinya itu sulit untuk didapatkan oleh semua guru gitu kan ya. Kira-kira tahu nggak alasan beliau itu seperti itu? Kenapa gitu? Belum mana sih, aku belum pernah tanya sih. Belum pernah tanya. Ya. Pokoknya intinya sampai sekarang pun ya mulai SD sampai kuliah itu ya. Aku belum pernah nemu guru yang bisa hafal semua nama muridnya. Lintas angkatan, enggak cuma satu angkatan loh ya. Kayak satu angkatan gitu ya biasa ya. Takjub tapi biasa. Tapi kalau Pak Arba ini hafal lintas angkatan, sampai ini adiknya siapa, kakaknya siapa itu hafal, angkatan berapa itu ya hafal, gitu. Sampai yang dia seneng siapa ya tahu. Keren lur gitu kan. Itu loh. Berarti guru yang diingat juga salah satunya ya, selain ya semuanya guru diingat ya. Tapi kan yang paling menonjol, yang paling berkesan itu adalah guru yang tidak hanya mengajar, tapi dia juga mau mendengar. Betul. Gitu kan ya. Dan mau nyari tahu, mau deket.
Iya kan mau dekat ke muridnya kan. Berarti punya rasa ingin tahu juga gitu ya, rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Ya otomatis karena tak lihat ya. Aku belum bertanya secara langsung. Cuman kalau tak istilahnya tak raba-raba gitu mungkin gini. Untuk agar gini biar bisa tahu karakter anak ini tuh kayak gimana. Jadi kita misalkan mau ngajar anak ini, itu caranya kayak gini. Setiap anak kan spesial. Iya, punya beda-beda ya kan. Ya, setiap anak spesial dan punya kelebihannya masing-masing. Cara belajarnya juga masing-masing, gitu. Nah itu dari kesekian itu, ya mungkin beliau pengen biar lebih mudah mengajarnya. Ilmu yang disampaikan itu biar lebih mengena, lebih mudah diingat kayak gitu sih. Iku sih lek tak ya kira-kira gitu. Iya. Kayaknya memang benar ya kalau misalnya kita sebagai guru, kan saya juga pernah ya, alhamdulillah diberikan amanah gitu untuk jadi guru. Kalau misalnya kita itu dekat dengan siswa, ilmu yang kita sampaikan itu lebih mudah diingat gitu kan ya. Begitu juga dengan Pak Arba'i. Dan kayaknya perlu orang-orang seperti beliau nih ya, agar semua siswa yang ada di sini itu bisa menangkap apa yang dipelajari gitu. Sehingga juga bukan hanya mempelajari pelajaran, tapi juga mempelajari tentang karakter-karakter yang dicontohkan oleh beliau gitu. Kira-kira bagaimana menurutmu itu? Jadi ya sih bagus, ya memang harus kayak gitu. Jadi kita ya istilahnya kita juga mendekat kepada siswa kita kayak gitu. Kita harus mendekat supaya siswa kita juga nyaman. Nah dengan nyaman itu pelajaran yang kita sampaikan, teladan yang kita contohkan itu bisa terserap, diserap dengan nyaman, senang gitu, senang oleh siswa kita kan gitu. Dan mudah-mudahan ya memang benar banyak Pak Arba'i yang lain kan kayak gitu kan. Termasuk ya semua guru kan punya kelebihannya masing-masing. Yaitu kita ramu menjadi satu kan ya luweh mantep kok ya. Ya tapi sampean lebih paham karena kan yang sudah Pak Guru kan. Lah aku kan cuman ya kan jalan-jalan tuh aku. Kalau kamu kan yang dipraktikkan sehingga kamu merasa nyaman gitu kan. Jadi itu juga merupakan insight yang perlu kita ketahui sebagai guru-guru. Kira-kira ada nggak Mas Arif ini, Bang Arif, penyesalan ketika masa kecil gitu kan ya, yang ingin dirubah ketika Bang Arif sekarang sudah berada di masa yang dewasa ya, dikatakan seperti itu? Kalau semuanya sih ya, dari kesemuanya itu, aku pikirku nggak ada, karena ya itu sudah karena apa istilahnya, atas izin Allah. Tak pikir gitu sih, tak kembalikan ke situ. Walaupun aku dulu itu nakal misalnya, ataupun aku dulu baik gitu. Jadi ya wis tak pikir, ya wis memang Arifianto ya masa kecilnya ya kayak gitu. Jadi semuanya tak pikir ya tak ambil yang bagus, semua bermanfaat gitu. Pun termasuk kalau dulu misalnya ada pengalaman-pengalaman yang nggak enak gitu. Ya itu kan termasuk dari pendidikan, aku ngomong pendidikan, pengalaman gitu, yang akhirnya bisa kita jadikan pelajaran. Jadi aku ditanya, aku nggak menyesali masa kecilku sama sekali. Gitu sih. Termasuk misalnya kan ya, kalau sekarang sebenarnya ya lihat teman-teman yang nyantri itu ya kok seru banget gitu ya. Zaman dulu ya memang nggak usum. Maksudnya di desa itu tuh ya nyantrinya tuh ya nyantri di TPA, nggak sampai nyantri ke pondok. Belum di lingkungan itu belum musim lah ya, nggak terlintas sama sekali Bu. Nggak ono info ya kayak gitu loh. Jadi wajar aja, itu cuma satu contoh ya. Jadi ya wajar ya, situlah berarti Arifianto memang sama Allah itu ditakdirkan ya ini besarnya dengan cara seperti ini. Tapi ya biasa ya diizinkan gitu memang dulu atas izinnya kan. Benar. Ya wes santai aja. Toh kalau misalnya ada yang dirubah, takdirnya mungkin kita nggak akan bertemu gitu kan ya. Ya ada yang berubah pasti. Iya, ada yang berubah juga. Oke, benar sekali. Gitu. Biasa aja. Ya terus lek aku kan mau toh seperti itu lek aku tadi kan. Lek sampean kayak gimana kira-kira? Kalau aku sendiri itu sebenarnya ya sama sih pemikirannya, itu apapun yang terjadi itu adalah suatu pelajaran.
kemarin sebelum saya berangkat itu sudah diyakinkan, sudah diniatkan untuk bawa cas HP gitu kan. Tapi kok bawa alam gitu kan ya, karena Sing itu digowo malah oh. karena itu di luar apa kuasa kita gitu kan ya. Itu cas itu saya lupa bawa, dan yang dibawa itu adalah deodoran gitu. Dan Rorone anu yo lek kayak ngembesan ada ya, gitu. ya itu kan pengalaman dulu yang salah, yang kurang, berembesan, saya perbaiki dengan adanya deodoran itu. Ya. Dan itu adalah wilayah yang kita kuasai. Dan memang kalau misalnya berbicara tentang lupa ya memang ya kalau sudah terjadi ya jadikan pelajaran kayak gitu. Ya BO anu mungkin apa lupa itu juga perlu kita anu sih kayak teguran terhadap lupa itu ya masuk juga sih bagiku. Kayak misalnya kita dulu zaman SD lupa nggak bawa buku, akhirnya dikasih sanksi gitu kan. Nah, bener. Buku maksudnya salah satu buku mata pelajaran gitu. Bukan- Orang kok nggak bawa buku sama sekali orang niat iku lur. Gitu. Ya iku bagiku perlu. Jadi teguran terhadap lupa itu ya perlu. Dikasih sanksi itu perlu karena biar nanti dengan sanksi yang mengesankan itu ya kan terkesan akhirnya kan karena aku lupa aku terkesan dikenai sanksi. Nah dengan mengingat kesan terhadap sanksi tadi akhirnya lupanya itu menjadi terkurangi. Teguran terhadap lupa ya perlu sih. Dan ada satu cerita ini berbicara tentang sanksi ya. Ada satu siswa di luar negeri tapi ya itu dia itu lupa membawa sesuatu ataupun dia itu nakal. Dan oleh gurunya, karena gurunya itu sudah paham dan dia itu bukan malah dipukul ataupun secara fisik, dia itu malah dilarikan ke perpustakaan. Nah, setelah dilarikan ke perpustakaan di sana itu dia itu bertemu dengan seorang pustakawan yang menjaga perpustakaan itu mendapatkan ilmu baru di sana. Jadi kalau misalnya kita itu mau memberikan sanksi, ya memberikan sanksi yang itu bernilai seperti itu. Bermanfaat mungkin lah ya. Bermanfaat kayak gitu. Dan akhirnya orang yang dihukum pergi ke perpustakaan itu sekarang menjadi salah satu petinggi di luar negeri. Woi. Gitu. Jadi seperti itu kalau misalnya kita itu memberi sanksi itu kan. Iya. Sebenarnya bukan hanya guru ya, tapi ada orang tua dan juga masyarakat. Dan Arifianto ini salah satu yang mendapatkan dampak dari pendidikan guru yang sudah kita sampaikan hari ini. Iya. Itu lur. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lur. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian itu video dari kita bersama. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.